Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait rancangan pembelajaran UBD Explore and Experience, Enable and Equip. Kelompok 3 yang beranggotakan 1. Devi Nurulitasari, 2. Estika Eksi, 3. Nur Fitri, 4. Tiara Nawang Wulan. Rancangan UBD Where to yaitu Where and Why, Hook and Hold, Explore, Experience, Enable, Equip, Reflect, Rating, Revise, Evaluate, Tailor, Organize. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengeksplorasi ide-ide besar dari peserta didik. Yang pertama yaitu dengan membangkitkan minat. Guru dapat menciptakan lingkungan yang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dalam diri peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan topik-topik menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, guru juga dapat menggunakan contoh-contoh yang relevan dan mengaitkan pengalaman peserta didik untuk memancing minat mereka. Yang kedua, dengan mendorong pertanyaan. Dalam kegiatan ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari atau masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Dengan memberikan pertanyaan tersebut dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir kritis dan mempertanyakan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka ingin tahu. Cara yang selanjutnya yaitu dengan diskusi kelompok. Guru dapat menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok kecil ataupun secara keseluruhan. Diskusi ini dapat menjadi platform untuk bertukar ide, mengajukan pertanyaan, dan memperluas pemahaman peserta didik. Hal tersebut juga dapat mendorong peserta didik untuk berbagi sudut pandang mereka sendiri dan mendengarkan pendapat orang lain. Cara yang keempat yaitu dengan proyek kolaboratif. Pada kegiatan ini, guru dapat mengajak peserta didik untuk bekerja dalam proyek kolaboratif yang melibatkan eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Misalnya, mereka dapat diberi tugas untuk menciptakan solusi kreatif terhadap masalah tertentu atau menghasilkan produk yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Proyek ini juga dapat mendorong pemikiran kritis, kerjasama, dan juga kreativitas peserta didik itu sendiri. Cara yang selanjutnya itu dengan penelitian mandiri. Guru dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan penelitian mandiri tentang topik yang menarik sesuai dengan minat mereka. Namun pada kegiatan ini, guru juga perlu membimbing peserta didik dalam menyusun pertanyaan penelitian yang tentunya harus relevan dan memandu mereka dalam menganalisis temuan. Ya, selanjutnya adalah kegiatan belajar untuk penampilan kemampuan puncak siswa atau peserta didik. Yang pertama ada proyek berbasis kompetensi, yaitu memberikan tugas atau proyek yang dapat menantang peserta didik untuk mengaplikasikan pemahaman mereka tentang ide-ide penting dalam konteks nyata. Selanjutnya debat atau diskusi argumen. Dengan mengadakan debat atau diskusi di kelas dapat melibatkan peserta didik dalam mempertahankan atau menentang ide-ide penting. Dan selanjutnya ada kegiatan presentasi atau performa. Meminta peserta didik untuk membuat presentasi atau melakukan pertunjukan yang menggambarkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Selanjutnya kegiatan berupa pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas. Yang pertama ada kunjungan atau pengalaman lapangan, yaitu dengan mengatur kunjungan ke tempat-tempat yang terkait dengan ide-ide penting yang bisa dipelajari dan sebagai pengalaman, contohnya seperti museum, pusat penelitian, atau tempat-tempat bersejarah. Selanjutnya kolaborasi dan proyek tim. Kegiatan kolaborasi dan proyek tim mengajak peserta didik untuk bekerja sama dalam proyek tim yang melibatkan riset, analisis, atau pengembangan solusi terkait ide-ide penting.
Pada rancangan pembelajaran UBD bagian Explore dan Experience, guru membekali dan melibatkan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar secara mendalam, baik berupa pengetahuan maupun keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu pada Enable dan Equip, memberikan kelengkapan dengan pengalaman alat, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Artikel referensi yang digunakan yaitu dengan judul penggunaan model Teams Game Tournament atau yang disingkat dengan TGT untuk meningkatkan kemampuan kerjasama peserta didik menggunakan rancangan Understanding by Design UBD pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 sekolah dasar. Artikel ini membahas tentang peningkatan kemampuan kerjasama peserta didik pada mata pelajaran PKN menggunakan rancangan Understanding by Design UBD dengan model Teams Game Tournament TGT. Melalui pembelajaran TGT, peserta didik dapat merasakan pengalaman belajar dari pembelajaran kooperatif, diantaranya dinamika kelompok, tanggung jawab, interaksi promotif, komunikasi, dan juga kerjasama. Kesimpulannya adalah TGT merupakan model pembelajaran yang efektif dan digunakan dalam meningkatkan kerjasama peserta didik, memberikan kesempatan untuk menggali pembelajaran secara interaktif dan dinamis, explore, merasakan pengalaman belajar secara kontekstual, experience, dan pengetahuan peserta didik dapat dilengkapi dalam bentuk pemahaman yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan ucapan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah sumber dari referensi yang kami ambil. Ya, kemudian dari hasil diskusi dan pemaparan kami, terdapat pertanyaan dari kelompok 5. Sudah tepatkah penggunaan pembelajaran TGT dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Jawabannya adalah penggunaan pembelajaran TGT dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas menurut kami sudah tepat karena dapat meningkatkan keaktifan siswa, rasa percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, dan persaingan sehat antara teman di kelas. TGT juga dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan membuat siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari siswa kelas 4 di SD Negeri 37 Sabang yang menggunakan rancangan pembelajaran Understanding by Design dengan penerapan model TGT selama 2 siklus meningkatkan kemampuan kerjasama siswa dalam mata pelajaran PKN. Pada siklus pertama, kemampuan kerjasama siswa mencapai 80,76% dan dikategorikan baik. Sedangkan pada siklus kedua, kemampuan kerjasama meningkat menjadi 96,52% dengan kategori sangat baik. Terjadi peningkatan sebesar 15,76% antara siklus pertama dan siklus kedua. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.